Hola, salam Just Talk. Kembali lagi dengan update. Update tidak hanya pertandingan, tapi juga Haaland dan Frenkie de Jong lagi hot. Tapi video ini tanpa subtitle karena gue lagi bikin terus gue upload. Oke, kita mulai dari Haaland dulu deh. Haaland pindah ke City, orang pertanyakan kenapa harus City, kenapa Madrid, apakah cocok, apakah bisa bikin City buat menang Champions League, bla 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 bla. Jadi kalau menurut gue, kalau gue jadi Haaland, dan ini pendapat yang objektif, gue akan pilih City juga. Dari sisi duit, Madrid bisa bayar, oke? Dari sisi segala, Madrid semua bisa bayar. Cuman, di Madrid itu ada yang namanya Benzema. Ya kali Benzema digeser untuk dia, gak bakalan. Satu. Kedua, yang ada terjadi dia akan bergantian main, oke? Sementara di City itu posisi nomor 11 ini nomor 9 ini kosong. Posisi 9 kosong, dan memang Pep sudah bilang akan datang striker yang hebat. Pasti akan datang striker. Akhirnya dia beli Alvarez, masih muda, dan beli Haaland. Jadi kemungkinan besar Haaland akan masuk ke situ, akan bermain tiap pertandingan, kecuali dia lagi jelek atau apa ya. Nah, itu salah satu pilihan. Kalau gue jadi Haaland, gue pilih City. Oh ya, kedua, Pep kita tahu jauh lebih bagus daripada Ange. Bukan dari sisi trofi, dari sisi permainan dan lain-lain. Bahwa dia belum juara Champions League, tapi 4 kali kemungkinan besar tahun ini juara Liga Inggris. 4 kali juara Liga Inggris dari 5 tahun terakhir. Apa itu tidak sebuah prestasi, ya kan? Orang cuma lihat agak aneh aja, lihat Champions League doang. Di Matteo juga juara Champions League sama Chelsea itu. Itu gue rasa dua alasan yang membuat gue bilang Haaland gak. Fans Madrid kan udah mulai, wah potong kuping. Karena menurut mereka Haaland dan Mbappe akan ke Madrid. Nah, nggak bakalan. Gue bilang ke Barca atau ke City. Barca ternyata nggak ada duit. Kita tahu ternyata permintaannya di samping harganya sih nggak terlalu mahal, 75 juta euro. Gajinya juga masih di bawah Kevin De Bruyne. Jadi kalau soal itu sih pada saat ini Barca nggak bisa bayar. Makanya yang masuk akal dia ke City, dan beruntung dia smart enough untuk pilih City, bukan pilih Madrid sebagai cadangan. Terus apakah City menjadi hebat untuk kita lihat kemarin City, Kevin De Bruyne cetak 4 gol, nggak ada real striker. Tapi kalau City tidak bermain real striker, kan prestasinya ini tidak konsisten. Ya memang semua bisa cetak gol di City, tapi kan nggak sekonsisten kalau lu punya striker. Jadi ibarat tim ini udah bagus, tim ini bagus, nggak perlu dirombak, nggak perlu dijual dan lainnya, tinggal tambahin satu, ya kan? Dan Haaland juga tahu cara bermain City itu seperti apa, dan feeling gue dia cocok, dia bisa beradaptasi. Jadi yang cetak gol nanti bukan yang sekarang ada, tapi ditambah satu yang harusnya menjadi pemain yang lebih produktif. Maka dari itu, dari segala faktor pertimbangan, gue bilang ya sangat masuk akal untuk Haaland. Dia nggak pernah menang Champions League. Nah, City nggak pernah menang Champions League, udah bisa menjadi sebuah prestasi sejarah. Madrid nomor 1 Champions League. Oke, jadi kalau dia menang Champions League dengan Madrid, udah biasa, kita udah menang berapa, 12, 13, 14, udah sering menang lah. Bukan hal yang baru. Tapi kalau di City, dia bisa jadi salah satu pemain yang 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, orang ingat, oh Haaland salah satu pemain City yang pertama kali menang Champions League. Nah, hal-hal non teknis gitu gue rasa cukup berpengaruh. Karena kalau menang di Champions League dengan Madrid, yang peluangnya juga cukup besar, nggak ada nilai tambahnya, gitu. Ke Frenkie de Jong, oke, heboh. Gerard Romero, salah satu wartawan dapat insight informasi bahwa MU sudah dekat dengan penjualan
Bahkan dia berani sebut angka 90-95% kan. Kalau 95% mah pasti deal. Gue pribadi nggak yakin. Either manajemennya bohong atau Xavi yang bohong. Karena Xavi berkali-kali mengatakan Frenkie de Jong is not for sale. Sebenarnya dia hanya ingin jangan terlalu fokus not for sale-nya. Sebenarnya dia hanya ingin menyatakan bahwa Frenkie de Jong itu bagian dari proyek jangka panjangnya si Xavi, oke? Tapi kita juga tahu dalam sepak bola semua pemain itu ada harganya. Kalau Neymar bisa cabut dengan 222 juta, ya kenapa Frenkie de Jong nggak bisa? Semua bisa. Apalagi Barca sekarang dalam sikon yang tidak kondusif. Mereka harus putar otak siapa yang dijual, siapa yang beli. Dan Xavi minta banyak pemain, dan memang Barca butuh banyak pemain. Ada yang dibuang, ada yang enggak, dan lain-lainnya. Nah, Frenkie de Jong pasti jadi pertimbangan. Gue juga pernah lihat interviewnya Jordi Cruyff, salah satu direktur di sana. Dia juga bilang, Frenkie de Jong is not for sale. Nah, kabar terakhir, MU mengajukan penawaran 80 juta pound, which is kira-kira 80 juta euro. 80 juta, ya tolol kalau lu lepas. Belinya udah 70 plus. Kalau nggak salah mendekati 80 lah. Intinya nggak jauh beda dengan penawaran yang dia berikan. Tapi kalau MU bersedia untuk bayar let's say 120 juta euro, gue bilang pertimbangkan. Kalau Lukaku harganya 120, apalagi Sancho 90, apalagi De Jong. Kalau gue bilang, kalau gue jadi Barca, gue pertimbangkan. Karena memang butuh pemain yang bisa menggantikan Busquets. Nah, kalau lu kehilangan De Jong, Busquets tinggal setahun lagi, kan you have to build new team. Lu nggak bisa ngandelin Pedri sama Xavi doang. Lu harus, ya, Kessie akan turun. Oke, kita harus lihat apakah dia bisa adaptasi atau enggak, dan kalau dia adaptasi seperti apa gitu loh. Nggak bisa ngandelin itu. Jadi lo harus datangkan dua midfielder yang berkelas. Ya, salah satu yang diincar Bernardo Silva. Bernardo Silva cocok. Kalau kita bicara Xavi mending bermain dengan dua anchor kayak kemarin kan Xavi sama Frenkie de Jong. Mending taruh, ya bisa Depay kemarin, bisa juga Bernardo Silva di belakang striker, kasih free roll, bisa banget. Tapi apa iya City mau lepas Bernardo Silva? Kan gak segampang itu. Dan Bernardo Silva mah nyaman aja di City, prestasi dapat, semua dapat, cuman Champions League aja kan nggak dapat, belum dapat, gaji semua tersedia, jadi gue nggak yakin. Nah, sementara pemain kayak Kevin De Bruyne, kayak Bernardo Silva ini kan nggak banyak, jadi Xavi harus benar-benar memperhitungkan. Tapi kalau seandainya dia punya kontrak bahwa dia punya veto rights, kalau gue bilang tidak, Frenkie de Jong nggak akan kemana-mana. Kembali lagi, Xavi juga nggak tolol, dia juga hitung-hitungan apakah worth it atau tidak dijual dengan harga let's say kalau 87 juta, 1 juta % gue akan nggak dijual. Tapi kalau 120, ya gue jadi Xavi, gue akan pertimbangkan. Lu kira orang-orang di Barca sebodoh itu? I don't think so. Dan kalau bilang ya Barca butuh duit bla bla bla, CVC hampir deal kok. Barca Studio mau dijual kok. Spotify, jadi income jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Kita ke Juve kalah lawan Inter. Kalau gue bilang Allegri make the same mistake again and again and again, yaitu unggul 1-0 parkir bis. Inter cetak 1 gol dulu, habis dia main 4-3-3, habis half time dirubah, Morata masuk kalau nggak salah, diganti ke 3-4-3. It's okay, nggak ada masalah. Unggul 2-1 dalam waktu 3-4 menit. Habis itu bertahan, dapatlah penalti menit 88. Habis itu case close. Dan gue capek ngomong Allegri karena ini udah, gue masih inget kalau nggak salah kasus ini berapa kali terjadi lawan Villarreal, lawan siapa namanya lawan Madrid di final Champions League gitu. Bertahan. Nah,
pelatih itu kan, kalau gue bilang jangan nilai dari usianya, tapi nilai dari apakah dia mau berkembang atau tidak. Pengalaman udah pasti. Sekarang dia bisa ngikutin sepak bola modern atau enggak. Ini adalah sebuah contoh yang paling bagus bahwa bertahan itu nggak akan kemana-mana. Ya contoh paling bagus kedua ya City lah lawan Madrid, menit 90-91 kebobolan ya karena bertahan. Oke, jadi Inter layak menang ya, at least Inter dapat satu trofi lah, karena memang harus diakui di atas kertas AC Milan peluangnya lebih besar. Tapi kembali lagi masalah mental, 2 match ini sangat penting buat AC Milan. Kita lihat, ini semoga sampai hari terakhir biar lebih seru. Karena kalau Inter kalah, AC Milan menang kan udah selesai nih bareng, ya kan? Ke City dan ke City kemarin City menang. Match ini ditonton oleh mayoritas fans Liverpool yang berharap bahwa City akan kalah. Tapi yang bikin dahsyat itu bukan kalau pertandingan ya City menguasai passingnya, emang gila, main kayak gitu tuh dahsyat banget. Kelihatan gampang banget, sekali sentuh di press 4-5 orang tetap keluar hanya dengan sekali sentuh. Tapi mainnya untuk belajar bisa bermain seperti itu susah banget. Yang bikin gue kaget ya, Kevin De Bruyne cetak 4 gol, hampir 5 gol kalau itu kena tiang masuk. Untuk Kevin De Bruyne luar biasa ya. Yang kelihatan bapuknya itu Sterling dan Foden kemarin bermain keren banget. Jadi layak menang, dan ya seperti kalian juga, bahkan fans Liverpool juga pasti sadar bahwa City akan akan jadi juara. Terus ada satu lagi, Leeds lawan Chelsea. Ini pertandingan gak seru karena Daniel James di menit 20-an kalau nggak salah udah dapat kartu merah, dan pelanggarannya itu gila ya, menit 24. Pelanggaran itu bener-bener pengen kakinya Kovacic patah kali. Itu harusnya disanksi sangat berat. Nggak bisa pemain kayak gitu dibiarkan. Beda dengan Ayling yang lawan Arsenal kena kartu merah. Itu memang 2 kaki, cuman nggak kelihatan parah. Kalau sekarang itu bener-bener ankle-nya itu ngelipet loh. Kalau gue bilang nih, Dan James ini harus disanksi berapa? 5 pertandingan minimal, biar dia tahu rasa, biar bikin shock effect untuk pemain lainnya juga. Sementara Chelsea ya akan tampil Kovacic. Gue nggak tahu pemain mana, Kante tadi nggak ada di bench. Gue nggak tahu siapa aja yang bisa turun, tapi ketemu Liverpool nggak ada Kovacic ya. Berpengaruh nggak ya? Bisa berpengaruh, bisa nggak, tergantung siapa namanya. Ya paling kalau Kante balik, Jorginho sama Kante yang turun. Kante doubtful, jadi nggak tahu dia udah fit atau enggak. Oke, sementara itu dulu, kita ketemu besok. Ntar malam ada kemungkinan gue live commentary Arsenal lawan Spurs, yang untuk fans Arsenal dan fans Spurs sangat penting match ini. Thanks for watching.